Set Girl. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video mengenai tidak mengonsumsi narkoba dan minum-minuman keras. Adapun video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah etika. Nama saya Sarah Berusnurat. Nama saya Nurhayati Panjaitan. Nama saya Irmayani Bertarigan. Nama saya Cici Sikite. Nama saya Suyanti Bro Semiring. Nama saya Ida Nurani. Nama saya Sisilia Mehusyana Berubarus. Terima kasih. Narkoba adalah zat bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan. Terdapat zat atau bahan ini ada beberapa yang termasuk narkoba atau nakza, yaitu narkotika, psikotika, zat aktif narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintesis maupun simentesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika. Nah, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintetik bukan narkotika. Nah, adapun zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Nah, zat adiktif yaitu terbagi teratas minuman alkohol. Minum alkohol yaitu minuman yang mengandung etanol etil, alkohol yang berfungsi menekan susunan saraf pusat, dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan bersamaan narkotika maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Nah, alasannya seseorang menggunakan narkoba bisa beragam. Ada yang menggunakan untuk merasakan pengalaman yang sama dengan teman-temannya, ada yang menggunakan steroid untuk meningkatkan penampilan atau kekuatan atletiknya, dan juga yang menggunakan ekstensi untuk menghilangkan rasa cemasnya dalam situasi sosial tertentu. Narkoba sangat berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari pengobatan ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap obat tersebut. Semuanya hendaknya selalu waspada karena perubahan narkoba hingga sudah hampir tak bisa bendung. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan: 1. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun. 2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang-orang baik. 3. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang. 4. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi. 5. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pencandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal. Yang keenam, dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan. 7. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita atau penjara. Terlebih jika sadarnya ketika berada di penjara, segala caci maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa. Pun dampak langsung narkoba bagi jasmani atau tubuh manusia. Yang pertama, gangguan pada jantung. Yang kedua, gangguan pada hemorasik. Yang ketiga, gangguan pada struktur urinus. Yang keempat, gangguan pada otak. Yang kelima, gangguan pada tulang. Dampak langsung narkoba bagi kejiwaan atau mental manusia. Yang pertama, menyebabkan depresi mental. Yang kedua, menyebabkan gangguan jiwa berat atau psikotik. Yang ketiga, menyebabkan bunuh diri. Yang keempat, menyebabkan melakukan tindakan kejahatan, kekerasan, dan pengerusakan. Narkoba sangatlah merugikan penggunanya, baik itu kita sebagai mahasiswa dan masyarakat.
Upaya pencegahan bagi semua kalangan dapat dilakukan, yaitu adalah dengan upaya pencegahan atau tips yang dapat dilakukan untuk mencegah pengguna narkoba, yaitu satu, jangan pernah untuk menggunakan narkoba. Yang kedua, mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya penggunaan narkoba. Yang ketiga, memiliki pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita pada penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, mengikuti kegiatan yang bersifat positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif kepada kita. Selanjutnya, selalu mengingatkan bahwa penggunaan narkoba dan pengedar narkoba memiliki aturan hukum yang dapat menjerat pengguna maupun pengedar narkoba. Menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan ataupun dengan anak-anak akan memungkinkan kita melihat gejala awal penyalahgunaan narkoba pada anak-anak. Selanjutnya, mengenal bahwa penyalahgunaan narkoba disebabkan karena dampak kurang pedulinya keluarga kepada anak-anak. Maka dari itu, keluarga diharapkan memberikan contoh perilaku yang baik dan memberikan perhatian yang cukup kepada anak. Selanjutnya, bila mempunyai masalah, kita sebagai mahasiswa harus mencari jalan keluar yang baik dan tepat dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Selanjutnya, jangan mencoba-coba. Dengan cara cari teman bergaul yang baik. Jangan mau dipengaruhi teman dan carilah teman yang membuatmu nyaman, bukan membuatmu tersesat. Jika ada masalah, ceritakan kepada orang tua atau dengan baik atau sering bercerita kepada keluarga agar lebih terbuka. Buka hubungan antara orang tua kepada kita saling menyayangi atau saling perhatian. Habiskan waktu kepada keluarga, jangan sampai kita menjadi stres. Jangan sekali-kali melakukan perilaku narkoba karena sangat berbahaya untuk diri kita. Ini adalah kisah seorang mahasiswa yang terjerumus ke dalam kehidupan narkoba. Dikarenakan akhir-akhir ini ia seringkali melihat orang tuanya berantem karena masalah uang dan ia pun tak kuat dengan perkelahian mereka dan ia juga sudah lama tidak berkumpul dengan teman-temannya. Mak, apa lagi? Pembayaran uang kuliah bulan ini udah diminta Karena situasi dan keadaan yang tidak mendukung, nggak ada uang mama. Minta sama Pak Abu. mahasiswa itu pun bingung harus melakukan apa untuk menghadapi orang tuanya. Kedua orang tuanya pun tak kunjung berhenti bertengkar. Bagus ya, baru sekarang kau pulang ya. Gak ada kerjaan di luar sana. Gimana mencari kerjaan? Kau kerjaan di sana. Tadi nak udah minta uang kuliah sama aku. Aku gak ada uangku sama aku lah. Kamu bisa ya kerja bukan di rumah aja kerjamu. Kau lah cari kerja di luar sana. Mana kau aja cari sana. Ada uang di sana. Kalau kau masih anggap biar anakmu kau cari sendiri. Aku bisa yang nyari, tapi saya juga ada cari. Jangan kau ada juga aku. Gimana ya kau? Kau lah. Kau jadi mama pun. Kau lah sebagai kepala keluarga apa kerjamu? Setelah Cuma main game ya mahasiswa aku. tersebut Kenapa kau meninggal, ke-game lala? orang tuanya Anak-anak yang lala hobi bisa lagi hidup mau pulang. kembali, ia pun stres dan ia mengajak kembali temannya untuk berkumpul dan teman-temannya menawarkan kepadanya minum mabuk-mabukan. Awalnya dia menolak dan teman-temannya ini selalu mempengaruhi dia. Oh, aku lagi keluar nih. Kamu bisa datang nggak ke tempat tongkrongan kita biasa? Oh bisa. Aku mau curhat. Oh iya, aku on the way ke situ ya. Iya, Ci. Makasih ya, Ci. Oke, See you. Oke, see you. Hey Besti, ada apa? Kok kelihatan sedih? Gini loh, Ci. Sinilah. Ci, aku lagi stres sekali ini loh. Sudahlah Besti, ngapain kau stres? Ini bumi loh, bumi itu berputar pada porosnya. Jadi kadang kita di bawah, kadang di atas. Ngapain kau pusing-pusing? Orang tua aku pun lalak berantem, uang kuliahku pun belum dibayar.
Aku bisa minjam uangmu, Ci. Besti, ngapain kau pikir orang tuamu? Kalau mereka nggak peduli samamu, ngapain pula kau peduli sama mereka? Ayolah bergaul sama aku, kita akan merasakan nikmatnya dunia. Ya emang ini minuman apa, Ci? Besti, sudah aku bilang ini akan membawa kita ke dunia yang paling aman. Pikiranmu tidak akan ada yang meresahkan, Besti. Pokoknya minuman ini membuat kita serasa di surga. Kau nggak dulu lah, Ci. Aku belum mau meminum alkohol. Pulang dulu aku ya, Ci. Oke, Besti, pulang aja. Ya udah, enggak. Kau lihat ini. Ya udah, aku mau cari-cari yang belum dapat. Memang aku buat pun. Emang kau tahu ini apa? Tahu, sekolah dan kita juga. Udah kau udah tahu berapa semester dan enggak ini? Ketika kembali ke rumah, ia melihat lagi dan lagi orang tuanya yang tak henti-henti bertengkar mengenai biaya untuk kuliahnya. Ia pun semakin stres melihat keadaan itu. Itu kayaknya Rama kan? Oh iya, dia itu lagi banyak masalah loh. Wah, samperin yuk. Oke. Bro. Kemana sih, bro? Dari mana kalian guys? Biasa. Keluyuran nggak jelas. Kau sih. Berapa hari ini nggak nampak lo? Dari mana lo? Banyak kali masalahku. Hahaha. Lu ngapain sih kau kuliah? Nggak ada gunanya itu. Dikarenakan dia sedang stres-stresnya, dia pun akhirnya mau mencoba karena dia berpikir kalau sekali coba tidak apa-apa. Dan setelah dia minum, dia ketagihan sampai mabuk-mabukan di jalan. Menikmati indahnya dunia. Semakin hari sikapnya semakin berubah. Dia pun selalu marah-marah dan sering berkelahi dan marah-marah kepada orang tuanya. Orang tuanya sangat sedih. Bro, kenapa kepala aku sih? Kok jadi sakit? Pusing mata aku. Setidaknya dunia lu sudah lebih tenang kan, Besti? Tidak ada lagi beban pikiranmu. Iya, tapi kayak udah tenang kali pikiranku. Alah bro, biar lebih nikmat bro, kita campur aja ini. Apa Ini, itu, bro? Lor? Udah, mau sekolah tanya. Gaskan aja. Gas. Ini. Serasa di surga. Nah, bro, rasain aja bro. Nah, bro, minum aja, slow. Gimana bro? Makan bro? Iya, tenang kali pikiranku dibuatnya. Ya dong, makanya gak usah kau kuliah. Sama kita aja kau. Gimana? Setuju? Ayolah, Dikarenakan sudah beberapa hari dia tidak masuk ke kampus, akhirnya teman-temannya datang mengunjungi rumahnya. Ya, buka aja tuh almamatermu. Mana gulanya itu? Irma. Ya, buang aja. Ada apa, Dek? Irma mana? Irma dari tadi pagi nggak pulang-pulang deh. Mana Bu? Soalnya dia nggak masuk kuliah udah 2 hari. Abang nggak masuk kuliah? Iya Bu. Kenapa nggak masuk kuliah? Belum tahu juga ya Bu. Itu makanya kami disuruh lihat dia kesini. Oke lah dek. Soalnya Irma nggak di rumah dek. Ke tempat tongkrongannya yang biasa dek. Oh iya oke Bu. Biar kami lihat ya Bu. Kasih ya bu. Ya dek. Ayo kita cari alkoholnya. Mana ya Irma? Iya kan? Itu dia. Iya. Kasih Irma. Kalian ngapain di sini? Irma kamu kemana aja? Kamu udah 2 hari nggak masuk kampus. Salut bro. Ayam kampusku. Terus. Kalian ini buat apa? Ini nggak baik. Ya itu bukan saya ya. Jangan sok ahli surga lah. Itu dilarang Irma. Udah, kau sedengar. Sadar. Apanya dilarang bro? Itu bisa masuk ke depan Apanya dilarang? orang tuamu Irma, kamu bisa di DO dari kampus. Ya, Enggak Irma, ini berbahaya. apa sih? Apanya berbahaya bro? Kalian tahu kan ini apa? Apa? Ini dilarang, ini Itu nggak dilarang bro. Masa depan kalian. Masa di surga? Ah yaudah, ajak aja deh bro. Itu yang sementara. Di surga bro. Itu yang Ayo, sementara. sama aja bro. Apa sih lu? Gak usah kuliah ya, gak usah kuliah. Jangan malah kemarin Irma. Udah lah ibu sedih kamu sudah
Kan betul itu. Mana bro? Tapi kayak betul juga dibilang orang itu. Dikarenakan teman-temannya datang menasihati dia pun sadar bahwa yang dilakukannya selama ini itu adalah hal yang salah. Kalau kamu terkendala di biaya kuliah, nanti kita bisa cari kerja bersama-sama atau kita akan cari kerjaan untuk kamu. Yang lebih baik, bukan dengan mengonsumsi obat-obatan atau minum-minuman yang terlarang seperti itu. Masa depan kamu bisa hancur. Makasih ya atas berkat kalian berdua. Aku sadar kalau tidak aku akan terjerumus lebih dalam lagi. Hari ini aku sadar. Iya teman, kita sama-sama belajar. Baiklah, besok kamu masuk ya Irma. Ya besok aku masuk kampus kok. Baiklah, adapun yang dapat kita simpulkan dari video di atas adalah kita sebagai mahasiswa harus bijak dalam memilih pergaulan agar kita dapat terhindar atau terjerumus dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti obat-obatan terlarang dan minum-minuman yang beralkohol. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.